Halo Sobat Misteri, ketemu lagi dengan Jari X-Ray, Jeritan Misteri X-Ray. Part kali ini, Jari X-Ray akan menceritakan tentang kisah misteri tentang Tanjakan Emen, tanjakan legendaris yang sangat fenomenal. Mendengar Tanjakan Emen tentunya sudah tidak asing lagi di masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Ciater Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pasalnya, di ruas jalan Tanjakan Emen yang berada di perbatasan dari Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat itu kerap terjadi kecelakaan maut yang menelan banyak korban. Sebagai bentuk peringatan dan imbauan, petugas pun memasang tugu Emen dengan bangkai mobil minibus sebagai ornamen utamanya. Tujuannya agar pengendara bisa lebih berhati-hati. Meskipun terpasang tugu Emen dengan mobil minibus yang terlihat ringsek, faktanya mobil tersebut tidak berasal dari mobil yang mengalami kecelakaan di Tanjakan Emen, namun diambil dari mobil yang ditabrak kereta di Cupunagara, Subang pada 2013 lalu. Tujuan dipasangnya tugu Emen dengan memperlihatkan mobil minibus ringsek karena ingin memberikan peringatan kepada masyarakat yang hendak melintasi jalur Tanjakan Emen untuk lebih berhati-hati. Sementara itu, berdasarkan data yang didapatkan Detik Jabar dari Unit Laka Lantas Polres Subang, dalam 5 tahun terakhir ini hanya terdapat satu kejadian kecelakaan besar yaitu pada tahun 2018 silam. Kecelakaan tersebut melibatkan bus yang mengangkut rombongan dari Tangerang Selatan yang terguling dan menabrak sepeda motor, hingga menyebabkan 27 korban terdiri dari 26 penumpang bus dan seorang lagi pengendara sepeda motor. Kecelakaan tersebut menorehkan catatan duka dan sejarah di Tanjakan Emen Subang itu. Asal-usul nama dan mitos Tanjakan Emen. Setidaknya kepercayaan itu sudah ada sejak tahun 1950-an. Pengendara yang melintas di Tanjakan Emen, biasanya melemparkan sebatang rokok dan membunyikan klakson saat melintas di jalan tersebut. Tujuannya agar bisa selamat dari gangguan gaib. Sekitar tahun 1956, ada seorang sopir oplet jurusan Lembang Subang yang bernama Taing. Julukan nama Emen melekat kepadanya, karena memiliki ketertarikan pada permainan Emen di Terminal Mandarin Lembang saat menunggu penumpang. Taing atau Emen, tak meninggal di lokasi kejadian saat oplet berpenumpang 12 orang yang dikemudikannya mengalami kecelakaan hingga terbakar pada 1956. Ketika itu, Emen tengah menarik oplet ke arah Subang. Penumpangnya meninggal di lokasi, tapi Pak Emen meninggal di Rumah Sakit Ranca Badak, sekarang RSHS. Dimakamkan di Lembang. Sejak peristiwa tersebut warga mempercayai bahwa arwah Emen masih bergentayangan dan sering mengganggu pengendara lain terutama bagi mereka yang berani melewati jalan tersebut di malam hari. Yang tidak jarang para pengendara akan menghadapi fenomena seperti remblong, kendaraan yang tergelincir dan tiba-tiba mogok. Selain itu kendaraan terpesorok. Hal tersebut sering terjadi di area Tanjakan Emen. Adapun kejadian yang lebih menakutkan lagi, kadang penumpang di dalam bus bisa kesurupan saat melewati tanjakan maut ini. Adapun versi cerita lainnya terkait asal-usul Tanjakan Emen. Singkat cerita bermula, ada seorang yang bernama Emen menjadi korban tabrak lari di daerah tersebut. Yang kemudian jasadnya dibuang di balik rimbunnya pepohonan di area kawasan tersebut. Namun tidak diketahui kapan terjadinya tabrakan tersebut, walaupun memiliki dua versi cerita. Warga mempercayai jika arwah Emen sering mengganggu pengguna jalan saat melintasi tanjakan tersebut. Menurut warga, supaya tidak diganggu oleh arwah Emen, pengguna jalan menyalakan sebatang rokok kemudian melemparnya ke pinggir jalan tersebut. Yang mengartikan simbol memberikan rokok kepada Emen, di mana diketahui semasa hidupnya, Emen memang sangat suka merokok sambil mengemudi. Namun tidak hanya di situ letak keangkerannya, konon para pengendara sering melihat penampakan hantu anak kecil di sekitar tanjakan ini.
Akibat banyaknya kejadian mitos tersebut, maka Bapak Sarman meluruskan berbagai spekulasi dan mitos yang selama ini berkembang luas soal penyebab kecelakaan. Menurutnya turunan yang panjang, belokan yang curam dan ketidakhati-hatian yang menjadi pemicu kecelakaan maut di Tanjakan Emen. Anak-anaknya juga ada yang menjadi sopir elf Lembang Subang juga, ada yang masih muda. Alhamdulillah selama ini baik-baik saja mereka, katanya. Ia pun mengimbau, sebaiknya pengendara yang melewati Tanjakan Emen membacakan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sebagai hadiah bagi Emen yang kini telah berada di alam baka. Ya, jadi jangan melempar rokok atau recehan, kasihan keluarganya, banyak mitos yang salah, ucap Sarman menegaskan. Oke Sobat Jari Misteri, semoga ulasan kali ini cukup bermanfaat terlepas dari peristiwa yang terjadi semuanya kembali ke kita masing-masing. Sekian dulu Jari X-Ray kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Jari X-Ray Jeritan Misteri.